berkaitan dengan anak yang lahir dari hasil perzinahan, di mana kita saksikan al-madzhab al-arba'ah, madhab yang 4 ya, mengatakan bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah yang menzinai wanita sebagai ibunya, tapi dinasabkan kepada sang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, pada kali ini kita akan kembali melanjutkan dialog kita di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatos, Ustaz Hamzah bin Atas Alatos, dan Habib Ali bin Husain Alatos. Sebelum kita memulai dialog kita ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca Al-Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Habib Ali. Untuk itu mari kita dengarkan apa yang akan ditanyakan beliau. Hamzah, Bapak, dalam kesempatan kali ini pengen bertanya mengenai anak zina, serum berzinahan, karena kan banyak penjelasan-penjelasan yang agak membingungkan mengenai anak zina, karena dikatakan katanya kalau misalnya berzinahan itu kan anak ketika hasil zina itu tidak dinasabkan oleh bapaknya, jadi beranggapan tidak berhak mendapatkan waris segala macam. Bukankah hal seperti itu kezaliman bagi terhadap anak, sedangkan bapaknya terbebas dari tanggung jawab dan anak harus menanggung malu, dilabeli sebagai anak zina ya, anak haram. Nah, itu bagaimana penjelasannya Hamzah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ananda Ali berkaitan dengan anak yang lahir dari hasil perzinahan, di mana kita saksikan al-madzhab al-arba'ah, madhab yang 4 ya, mengatakan bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah yang menzinai wanita sebagai ibunya, tapi dinasabkan kepada sang ibu. Nah, sebelum kita menjawab, saya ingin bawakan sebuah cerita yang kebetulan terjadi pada salah satu murid saya, kira-kira 30 tahun yang lampau. Saya pada saat itu mengajar di satu lembaga pendidikan, dan saya kebetulan mengajar seorang murid yang cukup cerdas, mudah untuk menyerap pelajaran, akhlaknya juga cukup baik. Sepanjang perjalanan kita tidak menjumpai sama sekali hal-hal yang tidak baik pada anak ini.
Satu hari dia berkata, Ustadz, saya ingin berangkat ke Saudi Arabia untuk berjumpa dengan ayah saya. Ibu saya seorang pembantu. Dan dia bercerita bahwa ayah saya katanya seorang yang bernama Fulan tinggal di Saudi Arabia. Dia persiapkan bekalnya, berangkat ke Saudi Arabia, berjumpa dengan orang yang disebutkan. Orang tersebut mengatakan, betul kamu anak saya. Tapi bukan melalui hubungan yang sah. Saya pada saat itu khilaf berzina dengan ibumu. Dan si wanita ini tidak bersuami. Akhirnya dengan rasa sedih si anak kembali ke Jakarta. Orang tuanya perlakukan dengan baik di Saudi Arabia. Kembali di Jakarta, bertanya kepada seorang ulama. Dia mengatakan, saya punya keadaan seperti ini. Si Ustadz langsung mengatakan, kamu dikutuk 7 keturunan. Dikutuk 7? Yang berbuat dosa bapak dan ibu, tapi anak yang menjadi korban. Akhirnya anak ini menghilang dari saya, kurang lebih bertahun-tahun tidak ketemu sama saya. Satu hari datang ke rumah saya, keadaan sudah berbeda. Tubuhnya berbau tidak sedap, pakaiannya kotor. Keadaannya amat menyedihkan. Dia ketemu saya mengatakan, Ustadz, saya orang yang dikutuk sama Allah Ta'ala. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya ternyata mengetahui kenyataan yang pahit. Saya temukan ternyata saya merupakan anak zina yang dikutuk oleh 7 keturunan. Saya tanya, siapa yang mengatakan kamu dikutuk 7 keturunan? Ada seorang kiai yang saya tanya, dia menjawab seperti ini. Saya katakan, kamu balik kepada kiai tersebut, katakan bahwa dia yang dikutuk 7 keturunan. Kamu gak berbuat dosa apa-apa. Yang berdosa ayah ibu kamu. Kalau mereka bertobat, Allah juga ampuni dosa mereka. Dan Allah dengan tegas mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Saya berikan motivasi lagi, Allah kasih, alhamdulillah dia bangkit. Padahal anak ini betul-betul dalam keadaan baik. Karena ucapan yang buruk akhirnya melahirkan sugesti yang buruk. Dia tidak perhatikan lagi, sia-sia waktunya yang hilang. Oleh karena itu, kalau orang tidak tahu tentang sesuatu, jangan ikut bicara. Seharusnya yang menjawab ini orang-orang yang betul-betul memahami kitab Allah dan juga sunnah Nabi-Nya. Nah, sekarang kita kembali kepada riwayat yang menjadi rujukan bagi semua mazhab. Ada pertikaian di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdu ibnu Zam'ah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anak Zam'ah ini sebetulnya anak kakak saya. Kakak saya dulu berzina dengan kebetulan hamba sahayanya yang digauli oleh tuan. Jadi anak ini sebetulnya merupakan ponakan saya dan ayahnya Utbah bin Abi Waqqas. Lihat ya Rasulullah kemiripan antara anak ini dengan kakak saya. Abdu bin Zam'ah mengatakan tidak bisa, ini saudara laki-laki saya. Lahir dari walidat ayah saya. Yang digauli oleh ayah saya secara sah. Terjadi pertengkaran di antara keduanya. Rasulullah SAW pada pertentangan tersebut langsung mengatakan, al-walad lil firash, walizani atau walil akhir al-hajar. Al-walad lil firash maksudnya anak ini menjadi hak sahibul firash, pemilik ranjang yang sah, yang menggauli wanita itu secara sah. Walil akhir bagi al-akhir yang berzina, al-hajru dia tidak punya hak untuk mengklaim bahwa itu anaknya. Nah, mereka beranggapan bahwasannya alif lam pada al-akhir di sini alif lam jinsiyah. Artinya bagi siapa saja yang berzina, mereka tidak punya hak untuk mengklaim anak yang lahir dari hubungan zinanya. Sebahagian lagi berpendapat bahwa alif lamnya bukan jinsiyah tapi dhihniyah.
Maksudnya apa? Perzina tadi, yang berzina, ya, menzinai wanita yang berada pada ranjang orang lain, dia tidak punya hak untuk mengklaim anak tersebut. Karena ada apa? Ada suami yang menikahi wanita ini secara sah. Sedangkan dia naik ke ranjang orang lain atau menanam di kebun orang lain. Maka dia tidak punya hak untuk mengklaim anak tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau wanitanya single, tidak berada pada ranjang orang lain. Seorang laki-laki menggauli wanita ini punya anak. Kira-kira anak ini dinasabkan kepada bapak biologisnya apa dinasabkan kepada ibunya? Mereka mengatakan dinasabkan kepada ibunya dengan dalil walil akhir al-hajru, bagi setiap perzina tidak berhak mengklaim anak tersebut. Kalau alif lam mim jinsiyah. Ai walikulli zanin atau walikulli akhirin al-hajru. Tapi kalau alif lam mim jinsiyah menunjuk kepada laki-laki yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW kisahnya, maka dengan sendirinya anak ini yang dilahirkan dari hubungan yang haram, tapi wanitanya statusnya sendiri tidak bersuami, tidak berada pada ranjang orang lain, dengan sendirinya menurut sebagian pendapatnya. Silahkan baca Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Dia meriwayatkan pendapat banyak orang, diantaranya Sa'id bin Jubair, salah satu tabi'i, Al-Hasan, ya. Termasuk diantaranya pendapat ini diikuti oleh sekian banyak ulama, termasuk diantaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim sendiri, yang bernama al-istilhaq. Istilhaq itu menggabungkan anak, baik dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang tidak syar'i. Nah, cara yang tidak syar'i tadi, anak tersebut lahir dari hubungan biologis. Jelas-jelasan bahwa anak ini merupakan anak dari bapak yang menggauli wanita tersebut. Cuma kalau perempuan yang digauli itu single, sendirian, bukan menjadi istri orang lain, maka dengan sendirinya anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya. Pertama, untuk menjaga juga agar si ayah terikat memberikan nafkah kepada anak. Kedua, agar tidak sepanjang masa nama anak tersebut ya, buruk di tengah-tengah masyarakat menjadi pembicaraan. Anak ini tidak berdosa, tapi kenapa anak ini yang harus menanggung dosa? Kedua juga untuk apa? Meringankan beban si wanita. Kenapa si wanita harus menanggung aib sepanjang hidupnya bersama anaknya, sedangkan si bapak terbebas? Kalau dikatakan fulan, ibn fulan, orang semua tahu langsung bahwa ini anak zina. Si perempuan menanggung malu, si anak menanggung malu, si bapak Poin lagi. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini merupakan tradisi jahiliyah yang sengaja ya menjadikan wanita itu sebagai tumbal dari perbuatan yang tidak baik. Yang unik, Syekh Nasruddin Albani rahimahullah mengatakan dalam sebuah hadis, Ibnu zina syarrul thalatha. Ibn zina yang terburuk di antara 3 orang. Maksudnya di antara bapak yang berzina, ibu yang berzina, anak zina ini yang terburuk di antara mereka semua. Jadi yang dikorbankan si anak. Kata Albani, ada tambahan riwayatnya, idza amila bi amali abawaihi, kalau melakukan perbuatan kedua orang tuanya. Katakan ini riwayat benar, berarti kan yang memulai bapak ibunya. Betul enggak? Tapi kenapa si anak yang menjadi korban? Dan kita perhatikan di sini bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas memperebutkan anak tersebut. Abad bin Zam'ah mengatakan tidak bisa, dia saudara saya. Artinya apa? Ini anak diperebutkan. Bukan dicampakan, bukan dikutuk, bukan dilecehkan, malah diperebutkan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa anak ini sama sekali tidak menanggung dosa. Nah, kenapa stigma yang buruk diberikan pada anak, begitu pula pada ibu? Sedangkan bapak percis seperti ayam jantan habis menggauli betina, kukuruyuk, pergi meninggalkan begitu saja. Mana yang lebih baik dinasabkan pada bapak biologisnya? Si bapak bertanggung jawab, ya. Kemudian juga memberikan nafkah. Tapi kalau diserahkan pada wanita ini, si bapak terlepas dari tanggung jawab, kasihan ini anak. Oleh karena itu kita lebih suka memilih pendapat Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, dan hadis ini kalau kita lihat,
sebetulnya menunjuk kepada laki-laki yang berzina pada wanita orang lain. Jadi alif lamnya menunjuk kepada siapa? Kepada pria tersebut. Adapun kalau wanita ini bukan berstatus sebagai istri orang atau milik orang lain, dengan sendirinya untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar, mengikat laki-laki dengan tanggung jawab, membersihkan juga nama si perempuan. Kita anjurkan mereka bertaubat pada Allah. Nah, pertanyaan yang lain, bagaimana kira-kira? Apakah langsung dinikahkan si wanita ini pada saat dia hamil? Kalau sudah lahir gak ada masalah. Pada saat hamil. Pada saat dia hamil, walaupun hamil dari laki-laki tersebut, tapi hamilnya kan bukan dari perkawinan yang sah. Tunggu sampai anak ini lahir, baru setelah itu mereka dinikahkan. Tapi yang penting diingatkan untuk bertaubat. Diingatkan untuk, ada orang mengatakan kalau gitu mereka akan menanggung aib, Ustadz. Aib itu konsekuensi dari apa? Pelanggaran mereka. Tapi kalau hanya untuk menutupi aib, bisa dinikahkan secara formal gitu. Tapi tidak apa? Tidak berkumpul dulu. Jangan orang berbuat salah, berbuat dosa tanpa hukuman. Biar dia merasakan kesalahan, si perempuan merasakan betul-betul apa? Teguran dari nuraninya, si laki-laki juga begitu. Seperti tadi yang diceritakan dalam YouTube yang kita dengar, bagaimana suami istri sudah bertobat, si perempuan menggunakan cadar. Mereka bersedih atas perbuatan mereka. Nah, mereka ingin menikahkan anak mereka. Mana yang lebih baik? Penghulu yang tidak tahu apa-apa tentang anak ini, sama bapak biologisnya, sama ibu biologisnya, mana yang lebih tahu? Katanya harus kawin melalui wali hakim. Wali hakim ini cuma terima bayaran. Bukan orang yang peduli. Tapi bapak biologis ini peduli membesarkan, merawat. Dia lebih berhak untuk menikahkan anak biologisnya walaupun bukan didapatkan dari cara yang syar'i. Kita nggak bisa mengubah yang sebelumnya, tapi kita bisa mengubah yang akan datang. Taubat itu mengajarkan kita untuk mengubah perbuatan salah kita yang akan datang, bukan kita mengubah yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita taubat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cara hidup kita yang salah, kita harus benahi, perbaiki. Ini yang lebih baik buat anak-anak, ya, agar terjaga kehormatan manusia, ditutupi auratnya. Tapi si perempuan juga bertobat, laki-laki bertobat, nikahkan hanya untuk menutupi mulut orang yang suka bicara dan merusak kehormatan orang lain. Nanti setelah lahir anak, diam-diam dinikahkan lagi. Nah, baru mereka berkumpul setelah itu. Mudah-mudahan Allah terima taubat mereka. Dan kalau kita perhatikan, ya Allah, kita ini juga bukan orang yang kurang dari kesalahan. Banyak dosa kesalahan yang kita lakukan, walaupun tidak serupa, mungkin ada yang lebih besar lagi yang kita lakukan. Jadi, tutupi aurat saudara kita, Allah juga akan menutupi aurat kita. Dan bersalah, bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, terakhir, apakah anak ini menerima warisan? Dengan sendirinya seorang bapak biologis. Anak ini dinasabkan kepada si bapak dengan sebab hubungan walaupun tidak syar'i. Dengan sendiri anak ini lebih berhak untuk menerima warisan daripadanya. Daripada orang lain. Betul nggak? Daripada orang lain. Nah, kalau Allah berfirman wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din, kata arham kembali kepada rahim kan? Kan artinya apa? Menjelaskan hubungan biologis, betul hubungan yang tidak syar'i. Begitu juga berkaitan dengan menikahkan. Yakin bapak biologisnya lebih sayang, peduli pada anaknya daripada orang lain. Adapun pendapat yang dinisbatkan kepada pendapat Syafi'i, dan saya nggak yakin dari Imam Syafi'i. Dalam satu khutbah saya dengar sebuah ceramah seorang ustaz ceramah khutbah Jumat mengatakan seorang laki-laki kalau berzina dengan seorang wanita melahirkan anak perempuan, bapak tersebut biologisnya berhak untuk menikahi ya, dan mengawinkan anak zinanya. Karena itu merupakan anak yang lahir bukan dari hubungan yang sah. Saya bilang, ini perkataan yang luar biasa. Dahsyatnya dari mana sumbernya? Saya nggak yakin ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, tapi dinisbatkan kepada para pengikut Syafi'i. Wallahu a'lam. Hamzah, fadhal, menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memang sering dapat pertanyaan seperti ini. Sebelum menjawab pertanyaan, ya kita harus ingatkan
bahwasanya ya perbuatan zina ini adalah perbuatan dosa besar yang harus kita hindari. Jangan dianggap sepele. Larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan kita. Larangannya enggak langsung wala taznun. Ya. Wala tazni misalnya seperti itu. Ya, atau wala taznun. Ya. Jangan kamu berzina, tapi wala taqrabuz zina. Janganlah kalian ya, mendekati perzinahan. Jadi bukan wala taznu, ya seperti itu. Kenapa seperti ini? Karena ya biasanya ya, zina ini orang nggak langsung berzina, tapi ada hal-hal yang bisa orang tergelincir kepada perbuatan dosa besar ini. Jadi yang pertama ya, harus kita perhatikan bahwasanya ini adalah dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti dosa-dosa yang lainnya, dosa besar harus kita hindari. Ya. Dosa kecil juga kita harus ya waspada dari dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar ini sudah harus kita jauhi seperti itu. Tapi siapapun yang berbuat dosa, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya, Allah akan terima taubatnya. Ya, biasanya ya disebutkan bagaimana saat taubat itu ya dia meninggalkan perbuatannya, dia bertekad untuk tidak kembali kepadanya ya, dan diiringi dengan perbuatan baik ya, dan amal soleh ya. Nah, contoh Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surah Al-Furqan, berikan contoh di sini tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cirinya Allah sebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Hamba-hamba Allah, salah satu ciri mereka adalah mereka tidak menyembah ya Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Ya, tidak menyembah berserta Allah dengan Tuhan yang lain. Arti tidak mensekutukan Allah. Yang ini kita sebut dengan sebagai doa musyrik. Dosa musyrik. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Artinya kecuali dengan misalnya dalam peperangan dan sebagainya ya. Yang hak ya, qisas atau apa. Jadi mereka tidak membunuh orang. Dan membunuh orang juga ini termasuk dosa besar. Tadi dosa yang terbesarnya adalah mensekutukan Allah. Yang Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kalau artinya kalau dia enggak tobat, itu dosa yang tidak terampuni. Ya, yang kedua membunuh orang. Yang ketiga wala yaznun. Ciri dari orang ibadur rahman ini, hamba-hamba ya Allah yang dicintai oleh Allah, mereka tidak berzina. Nah, ini 3 dosa besar ini. Yang pertama yang paling besarnya adalah syirik, kemudian membunuh orang. Yang ketiga berzina. Ini dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah, bahkan dilipat gandakan baginya azab di hari kiamat. Artinya dia kena pasal berlapis istilah kalau pengadilan dunia ya. Kenapa? Dia sebagai musyrik juga, membunuh orang juga, berzina juga. Jadi dosanya berlipat ganda. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di sana. Ya, karena ada dosa musyrik di sana, dia kekal di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ini mengatakan illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali bagi mereka yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Lihat, taubat diikuti dengan keimanan karena tadi mensekutukan Allah, artinya dia bersihkan pengabdiannya hanya untuk Allah, ya, dia beriman dengan murni,
Ya. Wa amila salihan, dia beramal soleh, dia pernah membunuh orang, dia pernah berzina. Ya, ditinggalkan perbuatan dosa tersebut dan diganti dengan amal-amalan yang soleh. Juga dia menganjurkan orang, menasihati orang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mendekati perzinahan seperti itu. Ini bagian dari amal soleh. Apa Allah katakan? Fa'ulaika, bukan saja diterima taubatnya. Fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu Allah gantikan amal perbuatan buruknya itu digantikan dengan kebaikan. Ya. Ini betapa kemurahan Allah. Bukan saja diampuni mereka, tapi amal yang buruk ini dihapus dengan amal kebaikan. Karena dia sudah bertobat, mengikhlaskan pengabdiannya kepada Allah, dia meninggalkan kemusyrikan dan beramal soleh. Masuk tadi menganjurkan orang bagaimana untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Allah gantikan amal buruknya menjadi amal kebaikan. Ini adalah bagaimana rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mau bertobat. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat. Ini bagaimana orang yang berbuat dosa. Dosanya enggak tanggung-tanggung, tiga-tiga ini dosa besar, bisa apa? Bisa kekal di neraka karena ada syirik di sana. Tapi Allah maafkan. Lalu tadi bagaimana seorang yang berzina kemudian punya anak, apalagi anak perempuan. Seorang yang berbuat dosa, ya, Rasulullah mengatakan kalau seorang berdosa hendaklah dia bertobat dan dia menyembunyikan perbuatan buruknya itu. Orang kalau dia berdosa kemudian dia ungkap perbuatan dosanya itu ada orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, ini sulit diampuni begitu. Rasulullah bersabda ini kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Nah, semua umatku itu akan dimaafkan kalau mereka bertobat, kecuali orang-orang al-mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir, artinya mengungkapkan aibnya. Sahabat bertanya, apa itu mujahirin? Ya. Siapa itu maksudnya al-mujahirin ini? Rasulullah menerangkan, yaitu seorang yang berbuat dosa di waktu malam dan Allah udah tutupi dosanya. Nggak ada yang tahu. Ketika dia bangun, dia cerita kepada orang-orang, saya malam minum khamar, saya berzina, dan diungkapkan. Padahal Allah udah tutupin. Ini orang yang seperti ini akan sulit mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Kenapa? Bukankah Allah Ghafar? Iya, sebab perbuatan ini seolah-olah mencontohkan kepada orang lain. Nanti akhirnya orang akan meniru. Ini yang membuat jadi sulit. Ada yang bikin buku harian malah. Iya, itu lagi. Apalagi dibikin video, la ilaha illallah. Itu minal mujahirin itu. Ya, termasuk orang-orang yang mujahir yang sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dosanya diikuti orang-orang, bisa diikuti orang-orang lain. Seperti sabda Nabi yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, dia akan mendapatkan ganjarannya dan ganjaran orang yang ngikutin dia. Sebaliknya sampai hari kiamat, kalau sampai terus maksudnya. Ya, yang ngikutinnya itu. Atau dalam riwayat lain, waliyunqasu min ujurihim syai'a, dan artinya ganjaran orang yang ngikutin itu enggak dikurangi, diambil sama yang nyontohin, enggak. Begitu juga barang siapa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha waliyunqasu min auzarihim syai'a. Barang siapa memberikan contoh yang buruk seperti tadi, dia berzina, difilmin kemudian atau dibikin buku seperti itu sehingga orang melakukan hal yang sama, mencontoh, dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mencontohnya itu. Bukan dosa mereka diambil oleh dia, enggak. Arti dia mendapatkan dosa, setiap orang mencontoh, dia akan dapat dosa mencontohkan perbuatan zina tadi. Nah ini, ya jadi bagaimana artinya orang kalau melakukan kesalahan, hendaklah dia bertobat. Jangan diungkit-ungkit lagi. Nah bagaimana kok orang, ini si ayah ibu yang berzina. Kemudian setelah anjurkan bagaimana kalau menikah, ya nikahnya setelah
dia hamil, kalau mau ditutupin ya dengan formalitas seperti itu, tapi dia jangan berhubungan dulu. Nah nanti menikah lagi. Nah ini tetap dia tutupin dosanya. Dia bertobat, tutup rapat-rapat. Ya, walaupun dia punya melahirkan anak. Nah setelah keluar anaknya besar, juga jangan diungkap. Kalau tadi bilang ketika mau menikahkan, kemudian yang nikahin orang lain. Ya, kok bapaknya ada nggak dinikahin oleh bapaknya? Oh kalau gitu, ini bapak dan ibunya dulu berzina. Artinya dengan sikapnya dia dosa yang dia sudah pendam, dia sudah mohon ampun kepada Allah, dia ungkapin lagi di hadapan masyarakat lagi. Wah dia itu, ini bapak ibunya berzina. Oh kalau gitu anaknya anak zina. Si anak yang nggak tahu apa-apa juga menanggung dosanya, menanggung malu seumur hidup nanti. Artinya dengan ungkapan ini dia akan menanggung dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana orang yang terlahir dari rahim ibunya itu lahir dalam keadaan fitrah. Kan sudah baca di surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini ayat menggambarkan bagaimana kita ini semuanya di alam arwah dulu. Ya, sebelum kita diciptakan, kita ini sudah dipersaksikan oleh Allah. Ya, ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semuanya menjawab, bala, tentu saja engkau ada Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Sama seperti kita mengucapkan syahadat itu. Ya, dan ditegaskan lagi ya, dalam surah Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Agama yang apa ini? Yang lurus itu seperti apa? Ini adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang lurus ini, yang bersih ini sama seperti fitrah Allah yang Allah sudah tanamkan pada jiwa manusia. Ya, jiwa manusia itu dalam semuanya itu ketika terlahir dalam keadaan fitrah. Ini juga selaras dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang beliau mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan suci. Jadi walaupun dia dari ayah ibunya berzina, dia suci, nggak tahu, dia nggak berdosa. Juga tadi Ustaz juga katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini berulang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ayah ibunya yang berdosa, masa si anaknya yang menanggung dosanya tersebut. Nah ini ini yang harusnya jadi patokan dalam mengambil hukum tadi, mengambil keputusan. Jadi ayat Quran ini, kemudian hadis-hadis Nabi, termasuk hadis tadi yang Rasulullah katakan al-waladu lil firash walil ahil al-hajar. Al-hajru. Ya. Anak itu milik si pemilik ranjang. Ini sebenarnya apa ucapan Rasulullah ini? Ya. Ini maksudnya adalah untuk menutupi anak yang terlahir ini. Artinya dia terlahir dari ibu yang memiliki suami, tapi kemudian dia berzina misalnya si ibunya ini. Nah, kemudian kan ribut tadi kan antara laki-laki tadi. Ya, ini anak-anak dia kan. Ya. Nah, ini Rasulullah nisbatkan ini anaknya ini kepada yang resmi, yang menikah resmi ini lil firas, pemilik ranjang, yaitu yang punya yang artinya yang resmi. Supaya apa? Ini sebenarnya dari sabda Nabi ini bagaimana Rasulullah ingin menjaga agar supaya anak ini tidak ketahuan ayahnya seperti itu, atau supaya dia tetap berada dalam suatu
di bawah naungan pernikahan yang resmi seperti itu. Menjaga ini sebenarnya Rasulullah ingin menutupi ya, aib dari si anak tadi seperti itu. Dan bagi yang berzina tadi ya dipisahkan al-hajr. Nah ini juga dari hadis ini juga ada yang bukan bacanya al-hajru tapi al-hajaru. Yeah. Bagi yang berzina dia bilang dia harus dihukum rajam. Lagi-lagi ini juga bertentangan dengan ketentuan Allah, hukum siapapun yang berzina, Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina perempuan maupun yang pezina laki, kedua-duanya fajlidu kulla wahidin minhuma. Maka hukumlah kedua-duanya itu setiap dari keduanya itu dengan dijilid, dicambuk. Maka cambuklah kedua-duanya. Jadi hukumnya tegas dalam Al-Quran dengan dicambuk seperti itu. Nah ini, jadi tadi bagaimana kemudian si anak tadi ya hendaknya yaitu ditutupin ya aibnya. Dan dia nggak berdosa. Yang harus diperhatikan juga ketika seorang sudah berdosa, tutupin dosanya itu. Ya, jangan sampai orang tahu. Ya nikahkan anaknya itu dan ya si bapak itu boleh menikahkan. Kalau wali hakim saja boleh, itu saya tadi sudah jelaskan. Wali hakim yang nggak tahu apa-apa, kok bisa menikahkan anak tersebut? Ya, sedangkan ini orang tuanya yang dari kecil ngurus anak, sedangkan dia ayah biologis, dia sangat sayang kepada anak dan sangat konsen atas kebahagiaan anak tersebut, kok dia nggak boleh seperti itu. Nah ini juga yang harus perhatikan bagaimana penting petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ya, diperhatikan di dalam masalah ini. Kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita, dan ayat-ayat Quran yang kita baca tadi sebagai hujjahnya, nanti Al-Quran yang akan membela kita di yaumil qiyamah ketika kita berpegang pada Al-Quran. Wallahu a'lam. Anak yang diklaim diperebutkan itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zur'ah, kebetulan saudara wanitanya adalah istri Nabi, Sauda binti Zam'ah. Sauda binti Zam'ah. Nah, yang digauli oleh Utbah adalah hamba sahaya Zam'ah. Oleh karena itu begitu Rasulullah mengatakan anak ini disebutkan kepada pemilik ranjang, Rasulullah berkata kepada Sauda, wahtajibi anhu, kamu harus berhijab dari anak tersebut. Berhijab dari anak tersebut, karena anak ini walaupun disebutkan kepada pemilik ranjang, dia yang berhak, tapi tetap wajah bentuk rupa mirip dengan Jadi untuk menghilangkan, ini diperintahkan untuk berhijab. Jadi semenjak saat itu Sauda tidak lagi tidak lagi dilihat oleh anak tersebut. Tapi tetap bagaimana anak tersebut tidak dilecehkan. Bahkan diperebutkan lagi. Kalau memang kutukan, mana mungkin mereka perebutkan. Betul enggak? Jadi Islam itu begitu indah. Tapi sayang orang-orang Islami yang sempit jiwanya, yang menggambarkan Tuhan-Tuhan itu yang menakutkan. Yang keluar bukan hukum Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi apa? Yang keluar adalah pesan-pesan dari hantu yang menakutkan. Nah, memang ada kalanya seorang anak terpaksa dinasabkan pada ibunya. Itu pada kondisi di mana suami menuduh istrinya berzina. Menuduh istrinya berzina. Dan suami meragukan anak yang dizinai tersebut. Dulu kan belum ada pemeriksaan DNA. Nah pada saat ini suami yang tidak menghadirkan 4 orang saksi, dia harus melakukan li'an. Bersumpah 4 kali bahwa dia betul-betul benar pada tuduhannya. Kemudian yang kelima, dia siap menerima laknat Allah kalau saat dia berdusta. Si perempuan tidak serta-merta langsung dihukum, tapi diizinkan untuk membela dirinya dengan juga melakukan li'an. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak melakukan yang dituduhkan suami saya sebanyak 4 kali. Yang kelima, dan saya siap menerima murka Allah kalau suami saya benar pada tuduhannya. Kalau dua-duanya melakukan li'an, berarti kan kasus ini tidak dapat dituntaskan. Bisa aja dari wahyu Allah beritahukan. Tapi kalau Rasulullah wafat, wahyu nggak turun lagi, bagaimana cara memutuskan? Maka diputuskan
dipisahkan di antara keduanya, anak yang ditolak oleh suaminya dinisbatkan kepada ibunya. Tapi kalau tadi kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda. Jadi jangan anak kita korbankan, kita hancurkan masa depannya. Kita harus berpikir kesalahan dulu, jangan kita ulangi. Kita perbaiki untuk masa akan datang. Dan Tuhan kita Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau boleh juga anak itu disebut aja bin Abdullah seperti supaya nanti dia seolah-olah dia ada menjaga dia kan nggak berdas. Kalau dia pindah ke kampung orang lain, itu bisa begitu. Tapi kalau di kampung dia, Jadi memang kita berusaha menutupi. Oleh karena itu kalau seorang melihat seorang berzina, tidak ada saksi, dia harus menutup mulutnya. Kalau dia berkoar, dikenakan cambukan sebanyak 80 kali. Tutupi, kemudian datangi, berikan nasihat, bukan diceritakan. Akhirnya orang semakin merasa diri sudah terlanjur berbuat dosa. Gara-gara hal seperti ini dibiarkan, akhirnya keberanian orang berbuat dosa semakin menjadi-jadi. Ada seorang laki-laki cerita saya akan membuat buku harian mengenai kisah-kisah masa lampau saya. Yang seharusnya dia bertobat, mau dijadikan kisah masa lampau, dan dia merasa bangga dengan pengalaman dia. La haula wa la quwata illa billah. Cukup sampai di sini, insya Allah kita berjumpa kembali dalam pertemuan esok biidznillahi azza wa jal idza kana al-umri baqiyah wa idznun minallah. Rabbana insyaallah yu'inna ala siyami Ramadan wa qiyamihi wa tilawati kitabihi wa tadabburihi wa li'tibar inda tilawatihi wa an yakhtim lana bil husna wa yaghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dialog kita di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain bin Hamid Al-Athos dan Ustaz Hamzah bin Al-Athos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.